Atika Fatwa, Ayu Azhari Akmal, Arif Gisan, Farida Aprila, Hairi Nisa, Hairia Fatima, Nagita Srafina, Ramadina, Ramadini, Rapanda, Rizky Ananda, Putri Anggraini, Saiful Amri, Saidatun Nafisa, Salsabila Nova, Siska, Raudo, Sarila Ananda, Arlando Kelvin. Kemana dia nak? Sakit, Bu. Udah berapa hari? 2 hari, Bu. Baiklah, kalau begitu kita doakan Arlando Kelvin supaya cepat sehat dan bisa berkumpul kembali bersama kita mengikuti pelajaran bersama. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari berdoa. Ya, untuk lebih cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang mewakili, nak? Ya, maju ke depan. Berial-ial terlebih dahulu. Ayo. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi murid-muridku semua. Selamat pagi muridku. Anak, kita sebagai pelajar, kita harus disiplin. Nah, disiplin apa itu? Disiplin waktu, rajin belajar, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Baiklah, nah, Ibu ingin menanyakan pelajaran yang lalu. Materi yang lalu apa itu, nak? Apa yang dimaksud dengan kata tanya? Ayo, siapa yang tahu, nak? Iya, apa itu yang kuat? Iya, kata tanya itu adalah apa tadi? Kata yang dipakai sebagai kalimat pertanyaan. Baiklah, sekarang Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Lihat ke depan.
adalah fase A, elemen menyimak. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan atau teks yang didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan dan atau didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran 2.1. Peserta didik memahami dan mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks aural yang dibacakan guru dan orang tua sesuai jenjangnya. 2.2. Peserta didik mampu memahami penggunaan kata tanya, apa, siapa, di mana, berapa, dan kapan. Konsep utama kita hari ini adalah menggunakan kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, itulah anak tadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak, mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Nah, ibu mau bertanya, berapakah usia umurmu? 8 tahun. Berapakah usia umurmu, nak? 8 tahun. Berapakah usia umurmu? 8 tahun. Ya, bagus. Kalimat tanya adalah kalimat apa tadi, nak? Iya, kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, ibu akan menunjukkan media pembelajaran. Coba kalian perhatikan ya, nak. Perhatikan media pembelajarannya. Coba dibaca ini apa namanya, nak? Iya, kata tanya ini apa bacaannya? Siapa? Ayo carilah. Ini apa bacaannya, nak? Apa? Alika? Kapan? Ayo, Rizky. Di mana? Perhatikan ya, nak. Medianya diperhatikan. Coba, Ramadini. Apa, nak? Bagaimana? Nah, inilah, nak, yang dimaksud dengan kata ada apa. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ibu ingin memperlihatkan video. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ismail di sini. Nah, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia Simak ya, nak, perhatikan. kalimat tanya. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, hari ini apa saja ya yang akan kita pelajari? Nah, hari ini
contoh kalimat tanya dan juga yang keempat, nanti kita akan mengidentifikasi tanda tanya dan kata tanya pada kalimat tanya. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, pengertian kalimat tanya. Nah, kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Lalu, kalimat tanya dibaca dengan intonasi yang tepat. Kemudian ini kita akan pelajari selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kata tanya. Di dalam kalimat tanya terdapat kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, hari ini kita akan belajar 6 kata tanya, yaitu yang pertama, apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya, apa? Kata tanya di mana? Di mana? Menanyakan tempat. Contoh kata, apa kamu membeli bunga itu? Nah, yang ketiga, mengapa? Tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya, mengapa tumbuhan penting? Lalu yang keempat, siapa? Apa digunakan untuk menanyakan kalimatnya, siapa yang menanam? Nah, yang kelima, kapan? Kata tanya kapan menanyakan waktu. Ya, kapan pohon mangga ini akan berbuah? Dan yang keenam, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan. Contoh kalimatnya, bagaimana cara memberikan? Nah, ketika tadi Miss Mayang kalimat tanya, apakah intonasinya berbeda? Jadi ketika membaca kalimat, kita harus memperhatikan intonasinya. Oke, contoh kalimat tanya. Nah, contoh yang pertama. Di sini ada, apa bunga kesukaanmu? Kalimat tanya ini yaitu apa? Kalimat diberi tanda. Nah, jawaban dari kalimat tanya ini adalah bunga kesukaan mawar. Nah, maka kalian dapat jawaban. Selanjutnya yang kedua, pembeli bunga mawar itu pada. Setelah kita mempelajari tentang kalimat tanya, nah ayo kita berlatih mengidentifikasi kalimat tanya. Nah, perhatikan contoh percakapan berikut. Wah, bunga mawarmu cantik sekali, Lani. Lani pun menjawab, iya, cantik. Merah. Bertanya, di mana kamu membeli bunga ini? Lani pun menjawab, di toko bunga dekat rumah. Pun berkata lagi, ayo Lani, kita petik bunganya. Menjawab, tidak boleh Ayu. Lalu Ayu bertanya, mengapa Lani? Jawab Lani, kita tidak sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat tanaman. Nah, sekarang ayo kita tentukan di mana tanda tanya. Nah, yuk kita perhatikan kalimat-kalimat dalam percakapan ini. Dan kalimat tanya. Nah, di dalam kalimat tanya terdapat kalimat manakah yang harus kita beri tanda tanya dia? Iya, betul.
sekali. Nih, dengan tanda tanya. Lalu apa? Betul, kali. Mengapa tidak boleh dipetik Lani? Nah, di sini kata tanyanya mengapa. Sehingga ini merupakan kalimat tanya dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalian hebat. Nah, selanjutnya, ayo kita mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang tepat. Kita mulai dari nomor 1 ya. Titik-titik yang memberikan bunga mawar ini untuk Siapa yang main di situ, Nak? Kira-kira kata tanya apa yang sesuai dengan kalimat tanya ini? Nah, udah Nak, itu tadi sudah disimak kan videonya, Nak? Nah, apa isinya tadi mengenai kata tanya? Apa saja kata tanya itu, Nak? Apa lagi? Siapa lagi? Kapan? Mengapa? Bagaimana lagi? Apa Nak? Berapa? Lagi? Di mana? Di mana kemana? Nah, inilah termasuk macam-macam kata tanya. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, mengerjakannya harus bersama-sama, satu kelompok. Harus bekerja sama. Ya, Ibu bagikan lembar kerjanya ya, Nak. Ayo dikerjakan Nak, secara berkelompok ya, kerjasama. Tulis kelompoknya ditulis ya, dikerjakan. Ya, ditulis kelompoknya. Tulis Nak kelompoknya Nak. Kelompok ya, waktunya bentar lagi Nak. Sudah siap semua? Yel-yel terlebih dahulu. Tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Tepuk tangannya, Nak. Ya, baiklah, sekarang kelompok 1 presentasi ke depan. Siapa kelompok 1, Nak? Ya, presentasikan ke depan. Ayo maju semuanya, Nak. Udah, ya, susun. Sana. Sana. Ya, presentasikan pada assalamualaikum.
Dengarkan nak yang lain, ayo dengarkan. Kata tanya siapa? Siapakah nama anak laki-laki di dalam cerita? Jawab, Karno Ali. Kata tanya di mana? Di mana mereka bermain? Di halaman. Kata tanya apa? Apa saja kuah yang di atas meja? Cemolok kuah cucur. Kata tanya berapa? Berapa macam kuah yang di atas meja? 3 macam. Kata tanya kapan? Kapan mereka bermain siang hari? Ayo nak, ada yang paham nggak? Ada yang nggak paham nggak? Paham? Ada yang menanggapi? Ngerti nggak? Paham? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gitu. Ayo kelompok 2, presentasi. Ini dari kelompok 2 ya. Perhatikan nak, perhatikan. Karena sesudah presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, karena semuanya sudah benar, maka ibu nilai bintang 10. Ayo tepuk tangannya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah apa nak kesimpulannya? Kalimatnya adalah, ayo siapa yang tahu kesimpulannya tadi? Apa itu nak? Kalimat tanya adalah Iya. kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta jawaban. Ya lagi. Apa kesimpulannya lagi? Apa lagi? Kalimat tanya memiliki ciri-ciri. Ya kalimat tanya Memiliki ciri-ciri. memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? 1. Mengandung kata tanya. Mengandung kata tanya. Yang kedua, Diakhiri dengan tanda tanya. dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah inilah nak kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta jawaban. Kemudian kalimat tanya memiliki ciri-ciri mengandung kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Nah, untuk evaluasi yang akan datang, Ibu akan memberikan PR, kerjakan di rumah. Besok dikumpul ya nak. Besok dikumpul, kerjakan di rumah. Simpan nak, simpan, masukkan dalam tas. Masukkan dalam tas. Simpan ya nak, masukkan. Kerjakan di rumah. Nah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Puas? Paham? Masih semangat? Oke, kalau begitu kita pelajaran yang akan datang dihafal di rumah. Sebelum masukkan bukunya dalam tas semua nak. Masukkan bukunya semua dalam tas. Simpan bukunya dalam tas. Yuk kita yel-yel kembali. Siapa yang memimpin yel-yel? Nafisa. Lebih
senyum manis yang Saiful ke depan. Cepat Saiful ke depan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Bersiap, duduk rapi. Ya, kita pulang ya. Ayo pulang. Ayo pulang lah dari sini. Ayo Nafisa. Ayo Sen. Yeah, yeah. Bobby Valentino.